Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips ya dan cara bagaimana mengoptimalisasi slide PowerPoint dan bagaimana kita mempresentasikan dengan presentasi yang baik gitu ya. Dalam membuat sebuah slide presentasi PowerPoint yang baik, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan gitu ya. Jadi slide tersebut harus kuat secara visual, sederhana dan tepat sasaran. Yang ketiga, buat slide Anda dalam 3 bagian. Lalu yang keempat, tampilkan statistik dan data. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Nomor 1 tadi kuat secara visual. Jadi hindari banyak tulisan. Gunakan animasi, gambar gitu ya untuk memperjelas penjelasan Anda gitu ya. Jangan menggunakan tulisan satu paragraf gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Gunakan hanya poin-poin pentingnya saja. Makanya disebut PowerPoint karena kekuatan dari poin itu yang akan dijelaskan gitu ya. Yang ketiga, gunakan warna dan font yang menarik. Ini akan menimbulkan kesan bahwa slide kita kuat secara visual. Yang kedua, sederhana dan tepat sasaran. Hindari penggunaan gambar dan tulisan yang terkesan rumit gitu ya. Terkadang yang sederhana dan mudah dipahami itulah yang baik gitu ya. Yang nomor 2 yaitu tampilkan informasi dengan padat dan berisi. Fokus pada apa yang akan kita sampaikan gitu ya. Yang ketiga, sesuaikan dengan tujuan presentasi. Jadi bagaimana layout, bagaimana konfigurasi dari slide Anda harus menyesuaikan dengan tujuan presentasi Anda. Apakah presentasi Anda akan menjelaskan sebuah produk, apakah presentasi Anda itu menjelaskan sebuah research, itu akan berbeda ya. Mungkin layout dan konteks slide yang akan kita buat bisa berbeda gitu ya. Kalau kita untuk mempresentasikan sebuah produk, kita harus menonjolkan produk itu, kelebihan produk itu, apa manfaat dari penggunaan produk itu, misalkan detail dari produknya itu kita tampilkan. Nah, sedangkan kalau research kita lebih menekankan pada urutan gitu ya, urutan dalam melakukan penelitian gitu ya, sampai akhirnya menceritakan hasil dari sebuah penelitian. Yang ketiga, buat slide dalam 3 bagian. 3 bagian maksudnya ada bagian pembuka, ada bagian isi, ada bagian penutup. Bagian pembuka bisa kita ceritakan, misalkan kita menceritakan sebuah produk, alasan atau kekuatan mengapa dibutuhkan produk itu misalkan ya. Jadi bagian pembuka ini berisi tentang introduction atau latar belakang gitu ya bisa. Lalu bagian berikutnya yaitu bagian isi. Ini adalah inti dari slide yang Anda buat gitu ya. Gunakan informasi yang padat. Lalu yang ketiga bagian penutup. Beri kesimpulan dan beri kalimat penutup yang menarik gitu ya. Ini akan membuat slide Anda menjadi mudah dipahami dan lebih menarik. Yang keempat, tampilkan statistik dan data. Jadi pada saat kita menggunakan data, usahakan data itu jangan ditampilkan dalam bentuk narasi gitu ya. Gunakan dalam bentuk tabel yang pertama. Atau gunakan chart. Atau gunakan juga smart art gitu ya untuk menjelaskan data-data kita gitu ya. Ini akan membuat orang lebih mudah dalam memahami sebuah data. Tadi sudah kita bahas bagaimana kita membuat sebuah slide presentasi yang menarik. Lalu yang tidak kalah penting yaitu bagaimana cara mempresentasikannya. Bagaimana cara mempresentasikan sebuah slide yang sudah baik agar
menjadi sebuah presentasi yang world class presentation misalkan. Jadi sampaikan sebuah presentasi Anda seperti sebuah cerita. Jadi sebuah cerita yang runtut dari awal sampai pada akhir. Ini sehingga tidak akan loncat-loncat isi dari slide atau isi dari presentasi Anda. Gunakan passion. Itu terlihat ya, orang yang mempresentasikan dengan passion gitu ya, dengan semangat dan kecintaan akan sebuah produk misalkan, itu akan sangat berdampak gitu ya. Yang terakhir yaitu berlatih dan having fun. Jangan lupa memang bagaimanapun seorang yang sudah ahli tetap harus berlatih gitu ya, dan jangan lupa untuk tetap senang gitu ya, dan mempresentasikannya dalam keadaan hati yang senang gitu ya. Berikutnya ada rule presentasi dari Gai Kawasaki ya. Jadi Gai Kawasaki ini merupakan sebuah peneliti di Jepang gitu ya. Dia banyak sekali meneliti tentang bagaimana cara mempresentasikan presentasi yang baik gitu ya. Bagaimana cara atau rule dalam membuat slide yang baik. Jadi yang terkenal di sini ada rule dari Gai Kawasaki, yaitu 10 20 30. 10 di sini maksudnya jumlah slide-nya, 20 ini 20 menit, dan 30 ini ukuran fontnya. Kenapa 10 20 30? Jadi bila lebih dari 10 slide, biasanya orang tuh sudah cenderung bosan ya melihat banyak sekali slide gitu ya. Itu tidak akan mengena. Jadi isinya biasanya sudah kabur ya. Jadi tidak bisa orang mencerna secara baik lebih dari 10 slide. Ini berdasarkan penelitian dari Gai Kawasaki ya. Berikutnya 20 menit. Jadi presentasi lebih dari 20 menit biasanya sudah tidak efektif gitu ya. Sehingga banyak informasi yang tidak tersampaikan terhadap audiensnya. Dan yang terakhir yaitu 30 fontnya. Jadi ukurannya harus terlihat besar ya, agar orang dimanapun, agar di dalam suatu ruangan misalkan dia dapat melihat presentasi itu dengan baik. Tetapi kembali lagi, rule Gai Kawasaki ini juga kita harus sesuaikan dengan konteksnya. Tidak harus 10 slide, tidak harus 20 menit, tidak harus 30. Tapi yang bisa kita garis bawahi bahwa penggunaan jumlah slide itu juga akan berpengaruh. Jadi sebisa mungkin jangan terlalu banyak gitu ya, tapi padat dan berisi. Lalu gunakan waktu seefisien mungkin gitu ya, dan gunakan font yang besar gitu ya, dan cukup terlihat bagi audiens gitu ya. Tidak harus 30, tetapi berdasarkan riset di Kawasaki, 30 ini memberikan kesan yang mendalam ya bagi audiens untuk memahami sebuah isi presentasi. Tapi di bawah ini pun juga tidak apa-apa, sesuai dengan konteks presentasi kita. Ini saya mencontohkan beberapa presentasi ya, ada 3, saya ambil 3 contoh saja, sebenarnya masih banyak sekali gitu ya. Yang pertama presentasi dari Steve Jobs ya. Jadi kita kenal Steve Jobs ini seorang penemu gitu ya, dan bekerja dari Apple Inc. Company ya, yang saya ingat betul gitu ya, pada tahun 2007 bagaimana cara Steve Jobs dalam menjelaskan iPhone. Nah ini pada tahun 2007 Steve Jobs menjelaskan sebuah iPhone, bagaimana saat itu dia sangat revolusioner sekali, dan dia menjelaskan dengan luar biasa gitu. Berikutnya ada presentasi dari Gai Kawasaki gitu ya. Jadi rule Gai Kawasaki tadi, dia juga ada berbagai macam contoh presentasi. Silakan
bisa dilihat presentasi dari Gai Kawasaki. Third example. Berikutnya ada Dhananjaya Hettiarachchi. Jadi dia merupakan pemenang ya. Jadi pemenang World Champion of Public Speaking. But I have to stay afloat. It's nicer. Be a person you don't want. Can somebody take me other thing? Going to do. Where's the line?